Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Puji Tuhan, Tuhan baik, baik banget. Kami ada hari ini karena Yesus baik dan teramat baik bagi kita. Semua yang kita alami bersama Yesus kita lewati, indahnya kasih Yesus seperti pelangi sehabis hujan. Yesus, kami berterima kasih. Kau menyertai hidup kami selama ini. Yesus, kami berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Kami ada hari ini karena Yesus baik dan teramat baik bagi kita. Semua yang Anda dan saya lewati bersama Tuhan kita akan lalui. Indahnya kasih Yesus seperti pelangi sehabis hujan. Kalau semuanya setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setiamu. Engkau rancangkan yang terbaik di hidupku. Sungguh indahnya kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Aku ada
hari ini, karena Yesus baik dan teramat baik bagiku. Semua yang aku alami bersamamu Tuhan, aku lewati. Indahnya kasih Yesus seperti indahnya kasih seperti indahnya kasih Yesus seperti pelangi sehabis hujan. Setiap pujian yang Anda dengar akan memberikan kelegaan dan juga penguatan bagi setiap pemirsa terkasih. Apapun yang sedang menjadi pergumulan doa-doamu hari ini, lewat pujian, doa, saya percaya, saya melihat, saya mendengar, saya membaca bagaimana kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Sungguh penyertaan Tuhan itu luar biasa. Sampai hari ini saya dan Anda bisa ada. Itu karena Tuhan menolong kita. Ramai-ramai, Tuhan selalu menolong. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Bukan Yesus yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Ku bersyukur, ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan Yesus akan selalu besertamu. Puji Tuhan. Itulah janji Tuhan bagi setiap orang-orang percaya. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Ku bersyukur, ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Yesus selalu besertaku. Walau ku tak mengerti
setiap kejadian dalam hidup, kontroversi hati, ya Tuhan, tolong Engkaulah penebus. Engkau berikan kami jalan keluar, Tuhan Yesus. Setiap dalam kegelapan Engkau terang kami, Tuhan. Bertemukan jalan buntu, Engkau bukakan kami jalan yang baru, Tuhan. Terima kasih. Ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Yesus selalu besertaku. Ku percaya apapun yang terjadi, Yesus selalu besertaku. Yesus selalu besertamu. Betapa baiknya Tuhan saat kita dalam pergumulan. Tuhan setia dan Tuhan tidak meninggalkan kita sekalipun dalam pergumulan. Bahkan bagi orang yang percaya, pencobaan yang kamu hadapi itu biasa. Dan pujian berikut ini akan mengangkat setiap Anda yang beban berat untuk mendapat kelegaan. Karena kita akan mengetahui sebuah pesan Tuhan bahwa sebetulnya bagi orang yang percaya, pergumulanmu adalah mujizat Tuhan. Ini pujian Anda bisa download di media sosial. Udah jadi berkat buat ratusan ribu orang karena memberi kekuatan. Pergumulan bukan akhir, itu awal dari mujizat. Pergumulan bukan akhir, itu awal dari mujizat. Musa lihat laut merah, Tuhan buka jalan. Sarah menduga
Tuhan, tepat waktunya. Tepat waktunya. Saat sakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Saya meminta kepada saudara-saudara yang menyaksikan live streaming atau video atau pelayanan ini dimanapun voice note ataupun video tayangan ulang, ketika pujian kesembuhan ini saya bawakan, sajikan bagi Anda yang sedang sakit. Silakan tumpangkan tangan kirimu di dada, tangan kananmu diangkatkan, lalu ucapkan kata-kata penyembuhan. Maka di saat itu sinkronkan antara kata-katamu dengan kepercayaanmu, imanmu, yakin, maka tidak mustahil di situ engkau akan mengalami aliran kesembuhan. Pujian ini banyak kesaksian, termasuk juga di rumah sakit ketika keluarganya putarkan baik lewat handphone atau headphone. Saya mendapat banyak kesaksian orang-orang sakit itu pulang dari rumah sakit karena disembuhkan, dan secara hasil medis dokter berkata sudah sembuh, udah bisa pulang dari rumah sakit. Termasuk juga dengan beberapa case yang fungsi ginjalnya menurun. Pujian dan penyembahan, Tuhan bertahta. Di mana ada hadirat Tuhan, kegelapan pergi, kelemahan, kutuk dipatahkan, dosa dihancurkan, dan sakit penyakit, baik medis, non-medis, tidak mustahil. Darah Yesus yang suci, oleh bilurnya, kuasanya menyembuhkan Anda yang sedang sakit. Tuhan Yesus, sembuhkan aku. Hari ini, Tuhan Yesus, sembuhkan Anda yang sedang mendengarkan pujian ini. Anda sedang sakit, terimalah kesembuhanmu dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkan aku. Di hadapan-Mu aku sujud, lelah letih tubuh ini, jiwaku sudah rapuh.
aku aliran kesembuhan mengalir memenuhiku, mengalir aliran kesembuhan mengalir memulihkanku sampai saat ini aku sembuh, aliran kesembuhan mengalir memenuhiku, mengalir memulihkanku sampai saat ini aku sembuh, aku Amin. Sesaat kami akan membagikan firman Tuhan sebelum akan masuk dalam doa-doa bagi pemirsa yang terkasih. Saya persilakan Anda untuk share, bagikan, posting ulang, like, dan bisa di-follow yang belum subscribe supaya orang-orang lain yang juga membutuhkan pelayanan doa live streaming penyembuhan bagi mereka bisa ikut untuk dilayani semua ini untuk supaya mereka boleh merasakan kasih dari Tuhan Yesus. Dan sebelum kita akan menyambut sabda firman Tuhan Yesus, marilah kita mau kan hati untuk percaya, belajar percaya, sekalipun sudah tidak ada dasar lagi untuk percaya. Seperti Bapak Abraham, dia tetap percaya karena di dalam percaya ada mujizat Tuhan. Berikut rilis pujian baru, mujizat dalam percaya, mengantar setiap pemirsa untuk masuk dalam Time for Bible. Aku percaya Tuhan.
Tuhan Yesus, aku percaya tak ada yang dapat menghalangiku. Aku percaya tak ada yang mustahil bagi orang percaya. Di dalam bahtera, saat takut percaya, di gua singa ajal menanti, Daniel tetap percaya. Di perut ikan Yunus kembali percaya kepada Tuhan. Di penjara Paulus Silas tetap memuji Tuhan dengan percaya. Di lembah kekelaman Daud tetap percaya Tuhan besertanya. Abraham juga percaya kepada janji Tuhan, meski mustahil. Di saat sakit aku pun percaya sudah sembuh karena Tuhan Yesus penyembuhku. Imanku percaya kepada Tuhan Yesus dan
Putra, dan Roh Kudus. Amin. Diberkatilah setiap mereka yang mendengarkan sabda firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah suara Tuhan. Surat cinta Tuhan Yesus bagi setiap mereka yang dikasihinya. Amin. Saya disclaimer lebih dulu supaya saudara bisa memahami bahwasanya pergumulan yang kita hadapi itu adalah tempat Tuhan mengadakan mujizat. Saat engkau dalam pergumulan, belajar untuk percaya. Saya ambil 2 contoh dari kisah dari lagu yang saya tulis, beberapa contoh dalam Bible yang percaya. Hari ini saya kasih 2 contoh. 1 Yunus. Yunus lewat perut ikan, dia kembali percaya kepada Tuhan. Yang tadinya udah mucil, tadi udah banyak sekali dia. Tadi udah tidak mau dengar-dengaran lagi. Masuk perut ikan, dia kembali percaya. Mujizat terjadi. Yang kedua, itu tercatat di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25, yaitu kisah bagaimana Paulus dan Silas itu di dalam penjara. Ini di dalam penjara pergumulan karena dia memberitakan Injil. Pun demikian, jangan kita menganggap bahwa sebagai orang Kristen atau pemberita Injil, hidupmu selalu baik. Selalu engkau ada di zona everything is okay. Tuhan tidak janji ikut dia, langit selalu biru. Tapi Tuhan janji, Tuhan selalu sertai kita dan memberi kekuatan melewati setiap onak dan duri, setiap gelombang, setiap api, bahkan setiap tantangan-tantangan yang engkau hadapi. Mujizat terjadi karena sekalipun Paulus dan Silas dalam penjara, dia tetap memuji Tuhan dengan percaya. Gempa terjadi, malaikat turun, pintu penjara terbuka. Ternyata di situ ada kepala penjara yang membutuhkan keselamatan. Tuhan izinkan Paulus Silas masuk penjara bukan supaya mereka celaka, tetapi yang pertama supaya dia melihat mujizat Tuhan berlaku di mana saja. Yang kedua, ketika mereka ada di tempat yang mereka anggap tidak nyaman, di situ pasti ada maksud Tuhan. Demikian pun Anda dan saya. Kalau hari ini engkau ada pergumulan, Tuhan akan buat mujizat ketika engkau percaya. Dan apabila Anda dengar ini, engkau sedang ada di situasi yang orang-orang tidak ngerti hati Anda. Tuhan punya maksud supaya di sana namanya disaksikan. Amin. Amin. Saya akan membukakan beberapa ayat dan saya minta Bapak Ibu bisa bantu ketik dan bermurah hatilah untuk share supaya media sosial setiap hari, kerinduan saya dipenuhi oleh janji firman Tuhan Yesus.
tercatat di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 11. Iya, ini adalah kisah bagaimana Tuhan buat mujizat. Silakan Anda ketik dan Anda share, bagikanlah sebanyak-banyaknya. Tugas Anda hanya membagikan. Saya membacakan dan membagikan rema dari firman ini. Ada tertulis dari Injil Yohanes pasal 2 ayat yang ke-11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Lewat tantangan dalam satu pernikahan itu harus disiapkan melimpah, karena kalau kurang itu akan jadi bahasa seumur hidup. Siapa yang nikah? Itu loh yang kurang makannya. Maka budaya juga di sana sama, di Indonesia juga sama. Rasanya di setiap suku juga sama. Kalau bikin pesta toh, jangan tanggung-tanggung. Nah, di sini anggurnya habis. Mujizat air jadi anggur ini pertama kali yang Tuhan buat di dalam pernikahan di Kana. Terjadi gak mujizat? Terjadi. Saat kepala yang panitia acara pesta itu sudah khawatir bagaimana tamu masih berdatangan tapi anggur sudah habis, Yesus berkata, waktuku belum tiba, karena anggurnya masih ada. Tapi begitu anggurnya habis, pergumulan mereka mentok. No way out, tidak ada jalan keluar lagi. Disitulah mujizat Tuhan terjadi. Jadi mujizat Tuhan itu datang waktu batas akhir manusia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Lihat kanan kiri jalan buntu, lihat di belakang dikejar debt collector, lihat ke depan gelap, tahu gelap, lihatlah ke atas. Seperti ketika Yusuf ada di dalam sumur, sekelilingnya gelap, tapi dia pandang. Tuhan sudah kasih dia mimpi. Dia akan tegak lurus menjadi berkat hidup. Tapi faktanya dia mengalami masuk sumur dan akhirnya dijual jadi budak. Tapi itu tidak menghalangi rencana Tuhan. Proses itu bagian daripada pembentukan Tuhan. Sebelum engkau diangkat naik next level untuk sampai menjadi alatnya, proses itu harus datang. Satu biji tidak akan tumbuh sebelum jatuh ke tanah dan mati. Demikianlah setiap Anda dan saya. Kita ini adalah ahli waris kerajaan sorga. Kita bukan anak-anak gampang. Maka setiap anak-anak Tuhan yang dikasihinya, ia akan kena tegur, kena ajar. Maka setiap kita harus relakan hati
dan mau dipimpin oleh Roh-Nya. Percaya itu harus. Justru keadaan yang susah itu membuat kita percaya. Jangan anggap selalu zona nyaman itu baik. Zona nyaman tidak selamanya baik. Karena justru keadaan terjepit, di situ seseorang bisa dimurnikan imannya. Seorang profesor bernama Profesor Yohanes pernah berkata bahwa setiap manusia itu punya tenaga ekstra, dan dia beri contoh sesuatu hal yang sangat real. Lihatlah pagar dengan tinggi 1,5 meter itu. Coba lompat, nggak bisa. 1 meter boro-boro. Ini yang dia maksud. Begitu dilepas satu ekor herder yang galak kejar dia, maka yang dia bilang tidak bisa. Karena ketakutan, dia bisa melompat pagar 1,5 meter. Jadi herder di belakang itu justru memunculkan siapa dia, kekuatan ekstranya. Demikian juga pergumulan yang kau hadapi. Tercatat di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Setiap pencobaan yang kau alami itu biasa. Karena lewat pencobaanlah kamu akan menemukan kekuatan divine healing di dalam kehidupan Anda dan saya. Proses bukan akhir. Justru itu adalah tangga untuk Anda next level. Iblis menggoda agar Anda jatuh, tapi Tuhan menguji agar Anda naik kelas. Di mana posisimu hari ini? Apakah yang sedang kau alami hari ini? Apakah seperti pernikahan di Kana? Anggur habis, uang habis, modal habis, kesehatan menurun. Ketika pergumulanmu ada di batas akhir mentok, mungkin keuangan sudah nggak bisa tolong. Karena saya pernah melihat ada orang yang sakit kanker stadium akhir, dia keluar negeri berobat, dia punya uang banyak, dia bawa 1 koper uang dolar ke dokter untuk selesaikan kankernya. Dokter periksa dan berkata, kankermu sudah metastasi kemana-mana, udah nyebar kemana-mana. Kamu tidak punya kesempatan hidup lebih lama lagi. Bawa pulanglah uangmu ini. Dalam keadaan sedih, frustrasi, dia keluar dan dia lemparkan dalam keadaan terbuka koper isi uang itu. Maka di rumah sakit itu terjadilah hujan uang sesaat. Uang memang kita perlukan, tapi uang bukan jaminan keselamatan. Uang memang diperlukan untuk banyak hal di dunia ini, tapi uang bukan segala-galanya. Waktu sakit bukan uang yang bisa sembuhkan Anda, tetapi imanmu kepada Yesus, Sang Penyembuh yang ajaib. Lewat pergumulan, bahkan kadang-kadang Tuhan izinkan saya dan Anda masuk lembah kekelaman. Saya ajak saudara lihat 1 ayat lagi dan saya selesai. Bagaimana ketika Maria dan Marta kehilangan saudaranya
Lazarus mati. Tercatat di dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-40. Silakan Bapak Ibu ketik ayat ini, powerful banget. Yohanes 11 ayat yang ke-40. Dan silakan kembali sekali lagi di saat ini saya minta Anda share, bagikan, posting ulang, like. Yang belum follow silakan di follow, subscribe, dan di YouTube Anda nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, ada tertulis Yohanes 11 ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu apa yang Tuhan katakan? Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Bapa-Ku, kemuliaan Tuhan, kemuliaan sorga. Pak ngomong percaya, apa sih definisi realnya itu percaya? Percaya beriman kepada Tuhan, perkataannya. Ini waktu situasi di mana dirimu tidak berdaya lagi. Kalau kamu mau makan, belanja, dompetmu tebal, itu bukan percaya Tuhan, itu namanya percaya diri. Tapi kalau mau melayani pekerjaan Tuhan, membangun wadah pelayanan, ladang bakti untuk Tuhan, tidak punya uang, tapi punya iman, itulah iman yang saya percaya, yang saya praktekkan. Siapa yang sudah pernah datang ke Balikpapan dan berkesempatan ikut kebaktian bersama Pastor Andi di Geraha IHS Balikpapan? Tempatnya sih memang sederhana saja, tetapi saya sampaikan dari nol sampai hari ini, itu pelayanan bisa ada. Tuhan kasih 2M. 2M ini mujizat pelunasan setelah saya mengalami pergumulan, tidak bisa menyelesaikan pekerjaan dan pelunasan daripada lahan itu. Dan M itu Tuhan kasih saya pengertian. M1 adalah movement miracle. Makanya miracle to miracle itu terjadi sampai hari ini. Tuhan kasih. Yang kedua, M-nya adalah monumen. Geraha IHS menjadi sebuah monumen iman, bahwa sebuah pekerjaan Tuhan itu tetap akan jalan sekalipun tidak punya uang, asal punya iman. Dan hari ini ketika saya sharingkan hal ini, saya tidak lebay,
tidak hanya seorang bicara penyemangat kosong, saya lebih dulu alami. Kalau saya membangun pekerjaan Tuhan, kan saya pengusaha, itu namanya percaya diri. Tapi kalau saya dimampukan Tuhan untuk membangun sebuah ladang bakti, monumen untuk dimana tolong orang, kasih makan orang gratis, pelayanan tanpa kolektor, ini sesuatu yang fundamental dan sampai hari ini rasanya masih langka. Kalaupun sudah mulai ada, udah mulailah orang ikut-ikutan. Tetapi saya mau kasih tunjuk pada dunia bahwa firman ini adalah hidup. Anda sekarang pilih, ketika engkau ada di pergumulan dan batas akhir mentok kekuatanmu, kamu mau putus asa, tetap percaya diri, atau percaya manusia menolongmu, kamu terkutuk, atau stop dan mulai berkata, Tuhan, aku nyerah, aku mau percaya kepadamu Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah gagal menolong orang yang mau ditolong. Ada banyak orang saya temui, saya sering tolong orang, tapi ada orang-orang yang mau saya tolong tapi pakai cara lamanya. Udah jelas puluhan tahun cara lamanya itu gagal. Dan yang mau tolong kamu ini adalah orang yang sudah berhasil di jalan ini. Kamu tinggal nurut OAE. Tapi banyak orang yang mau ditolong seperti kisah orang lumpuh 38 tahun itu. Yesus berkata, kamu mau sembuh apa tidak? Dia bilang mau, tapi nggak ada yang angkat saya. Tapi kan simple. Kalau sudah Yesus yang tanya, tinggal berkata, ya Tuhan, aku mau. Ketika saya tolong orang, yang saya tolong ikut bimbingan saya, jadi dia. Berhasil dia. Tapi ada orang saya tolong, dia masih pakai pola yang lama. Mesti begini, mesti begono. Kamu sudah cukup pembuktian 40 tahun, 50 tahun umurmu udah membuktikan kamu tidak berhasil caramu itu. Kamu harus siap diubah, dibentuk. Semakin kamu keras hati, semakin keras pembentukannya. Tuhan mengizinkan kita masuk di dalam dapur api seperti Sadrak, Mesak, Abednego untuk menguji apakah engkau tetap percaya sekalipun Tuhan seolah-olah belum datang pertolongannya. Karena Tuhan itu bukan murahan. Tuhan itu adalah ya dan amin. Segala sesuatu mungkin jika Tuhan menghendaki. Kiranya firman ini mendatangkan kemuliaan dalam hidup Anda. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Konteks Yohanes 11 ini tentang kebangkitan Lazarus yang sudah mati. Mungkin bukan tubuhmu mati hari ini. Buktinya Anda masih dengar firman Tuhan. Sekalipun saya sebagian diisukan sudah meninggal karena nyanyian-nyanyian penghiburan, penguatan yang saya tulis itu viral di TikTok ya. Jadi banyak yang ucapin RIP. Padahal hari ini tanggal 29 Mei 2026, Andi Simon ini bukan AI. Andi Simon ini masih asli
real, masih hidup. Tapi entahlah sampai kapan, karena memang hidup di dunia tidak selamanya. Nyanyian-nyanyian yang saya tulis dan saya bagikan itu menangiskan ribuan orang. Sepertinya ada yang bilang pemali, ada yang bilang kenapa pastor mendahului Tuhan. Semua itu tidak seperti itu konsepnya. Saya sedang ingatkan diriku sendiri, keluargaku, dan setiap pendengar dan pemirsa yang terkasih, bahwa hidup di dunia ini adalah kesempatan untuk berbuah. You must move on. Kamu harus maju melangkah. Tidak bisa kita terus tinggal dalam kekalahan. Tidak bisa terus kita tinggal di dalam frustrasi. Karena Tuhan membentuk Anda bukan untuk hidup dalam frustrasi. Matius 3:8, tetapi hasilkanlah buah-buah sesuai pertobatanmu. Mungkin hari ini hatimu sedang mati, menutup diri untuk pasangan hidupmu karena kecewa. Jangan sampai kamu tuh kecewa dengan perempuan, akhirnya kamu suka laki-laki, itu malah kelainan loh ya. Kenapa kamu gak mau buka hati ke perempuan? Aku udah kuciwa sama perempuan-perempuan. Yang ngomong laki-laki. Terus aku mau naksir laki-laki aja. Itu mah sakit. Itu lain, agak lain. Tempat di mana yang mengecewakanmu, disitulah juga harus menjadi obatmu. Jangan engkau tinggalkan medan pertempuran, medan pergumulanmu, karena Anda bukan the loser, Anda bukan pecundang, Anda bukan orang kalah. Anda dan saya adalah pemenang. Maka hadapilah setiap pergumulanmu sebagai orang yang beriman, maka engkau akan membuat pergumulanmu, setan, iblis lari terbirit-birit tinggalkan Anda. Karena firman Tuhan sudah berkata, iblis itu ada di bawah kaki orang percaya. Let's pray. Oh rakabashikarakayanaku rababa hendo hamboku rakai. Terpujilah Tuhan, firman yang boleh kami bacakan, sharing yang saya sampaikan. Biarlah setiap hati tersentuh, diubahkan. Yang lama, yang busuk tertumpah keluar, kosong, dan diisi oleh kasih Yesus yang memulihkan. Orang-orang sakit, ketika saya ucapkan berkat doa ini, aliran-aliran kesembuhan mengalirlah di tubuh Anda. In Jesus' name, be healed, be free, and be clear. Dalam nama Yesus, badanmu sehat, tubuhmu sembuh, darahmu bersih. Aliran kesembuhan melalui doa menyehatkan, memulihkan, menyembuhkan Anda yang terkasih. Dalam nama Yesus. Cek tubuh Anda. Dan biarlah imanmu kepada Yesus memberikan kau kesembuhan ilahi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya percaya kanker out. Tumor, radang, infeksi out. Setiap pekerjaan roh-roh setan, roh-roh jahat yang mengintimidasi Anda
yang saya doakan sekarang, saya perintahkan setiap kegelapan, roh setan, antek-antek Lucifer, penghulu udara, penguasa-penguasa, jin, dan santet opo-opo. Darah Yesus yang kudus tercurah, turun mengalir memenuhi mereka. Dan saat ini juga oleh kuasa darah Yesus, setiap pemirsa yang mendengarkan doa ucapan kalimat berkuasa ini, you free. In Jesus name. Dan seketika ada kelegaan di tubuh Anda mengalir sekarang ini. Karena darah Yesus menyucikan, menguduskan, dan mengampuni semua dosa-dosa Anda. Sehingga engkau menjadi manusia yang tahir, yang baru hari ini, yang bebas dari segala kutuk, tumbal, intimidasi. Dan termasuk juga Anda sudah diputuskan dari kutuk keturunan dalam nama Yesus. Diberkatilah perjalanan Anda dalam tugas atau yang akan check up ke rumah sakit atau perjalanan di dalam berangkat keluar kota. Diberkatilah setiap Anda. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Masuk sesi untuk berkat air minum dan minyak. Anda yang mau diberkati air minum dan minyaknya bisa angkat seperti ini. Baik, terima kasih. Saya berdoa air minum, minyak yang dipegang oleh mereka diberkati dalam nama Yesus. Tanda-tanda ajaib kesembuhan akan mengalir menyembuhkan banyak orang sakit melalui air doa dan healing oil ini. Dalam nama Yesus. Diberkati. Amin. Nanti minyaknya Anda oleskan, karena untuk minyak semua pemakainya tidak untuk diminum tapi dioleskan dengan ucapan, dengan yakin, iman, percaya dalam nama Yesus. Dan lihatlah bagaimana otoritas doa lewat oles minyak, tanda ajaib menyertai pelayanan itu. Airnya untuk diminum, maka airnya harus layak minum. Saya setiap pagi minum air doa. Orang ketemu saya, dia bilang pastornya awet muda. Saya tidak punya skincare, saya tidak punya ginseng, saya nggak punya obat suplemen untuk menolak tua. Tapi setiap pagi saya minum healing water. Dan kalau orang melihat saya lebih muda, lebih fresh daripada filter-filter, padahal saya live ini beberapa saya pakai filter, ya. Di Instagram saya pakai filter, YouTube nggak ada filternya, Facebook
nggak ada filternya. Jadi YouTube dan Facebook saya asli wajahnya. Di TikTok saya pakai filter. Tapi ketemu sama saya langsung tatap muka, hampir semua orang berkata, pastornya wajahnya terang, lebih terang daripada di media sosial. Kenapa? Karena nur cahaya itu dari Bapa menyinari wajahku, wajah Anda juga. Minumlah, yang sakit sembuh, yang sehat jadi segar dan bugar kayak saya. Yes. Saya tadi baca juga apa yang pastor ngomong itu saya juga alami. Saya sejak ikut live ini ketemu orang bilang kok tambah muda. Ini kalau orang-orang pengejar untuk tetap awet muda ditawar berapa ini ya. Cuman sorry, saya tidak memperjualbelikan doa maupun kuasa Tuhan, ya. Semua pelayanan ini adalah gratis. Mari pemirsa, kita masuk sesi doa berkat. Saya berdoa setiap Anda angkat tangan yang mau terima berkat, diberkatilah Anda sepanjang hari ini. Dijauhkan dari orang jahat, kecelakaan, mara bahaya, maut. Dalam nama Yesus, apa-apa yang Anda kerjakan sesuai perintah firman Tuhan, Tuhan menyertai buat engkau sukses, berhasil dan beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat ini dan semua kita yang terima siap masuk di hari yang baru dengan sukacita, dengan perlindungan Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Terima kasih, kita ketemu di pelayanan berikutnya. Immanuel, Tuhan Yesus sayang saya, sayang Anda juga, dan Tuhan janji serta kita sampai selama-lamanya. Bless you all semuanya, sampai ketemu di pelayanan berikutnya. Semua memberkati semuanya, dadah dan kiss bye. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, bless you. Sehat selalu ya, dan panjang umur. Amin. Saat gelap menyelimuti langkahku, kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai kau beri damai, tak pernah kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini kau pulihkan, dalam tangisan kau beri harapan. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku.
pernah menjauhkan diriku. Kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Keringnya tanah di dalam jiwaku, haus akan embun firman dan kebenaran-Mu. Ku coba cari sumber air dunia, tapi hanya kekecewaan yang tersisa. Ku tatap langit, mata ini pun basah. Menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau, Yesus, yang menyembuhkan luka. Hapus debu dosa dari pandanganku. Rasa malu membelenggu langkahku. Mengapa dulu ku berpaling dari-Mu? Kini ku datang dengan hati remuk redam, mengharap sepotong belas kasihan. Ku tatap langit, mata ini pun basah. Menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu,
Kasih setiamu tak pernah berakhir. Walau ku jatuh, tanganmu menopang. Takkan kau biarkan aku tenggelam. Curahkanlah rohmu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka. Hapus debu dosa dari pandanganku. Ku kan kembali pada air hidupmu selamanya. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku selamanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.